belajar dari kecelakaan pesawat pada sebuah dimensi yang berbeda adalah ketika kita melihat apa yang disebut dengan left behind. Ini kita sebut dengan rapture, pengangkatan. Left behind itu artinya tertinggal di belakang karena ada yang diangkat. Ya, ini adalah sebuah refleksi kehidupan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, nanti kita akan mengerti apa arti kedatangan Yesus kedua kali dan juga bagaimana tentang hari Kristus atau disebut dengan Hemera Christos. Saya mengajak kita untuk melihat sebuah klaim seperti ini. Ini adalah klaim di Amerika ketika apa? Airlines will not pair Christian pilots and co-pilots out of fear that the rapture will snap away both crew members capable of landing the flight. Jadi penerbangan-penerbangan di Amerika itu tidak akan memasangkan antara pilot Kristen maupun co-pilot Kristen bersama-sama. Jadi satu harus berbeda keyakinan. Karena apa? Ada ketakutan bahwa kalau rapture, pengangkatan itu terjadi, dia akan mengambil pilot. Kalau dua-duanya diangkat oleh Tuhan, siapa yang dapat menerbangkan akan pesawat itu atau akan mendaratkan pesawat itu. Sehingga ini dipisah. Memang ini bukan sebuah aturan yang resmi, tetapi ada hal-hal yang seperti ini yang katanya belum pernah dibuktikan. Itu ada aturan yang tidak tertulis seperti ini. Tapi kenapa seperti itu? Coba kita melihat, ini ada latar belakangnya ketika orang-orang Kristen atau orang-orang Amerika itu melihat tentang apa yang disebut dengan pengangkatan. Nah, saya akan mengajak kita melihat filmnya tentang Left Behind seperti ini. Ya. Nah, ini adalah seorang ibu yang ketika anaknya datang dari London, di mana dia kuliah di sana, dan ibu ini dengan begitu mengasihinya menasihati anaknya. Dia ingin mengajar anaknya tentang bagaimana percaya pada Yesus, berserah pada Yesus. Tapi anaknya ini sudah dewasa dan dia tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Dan ibu ini walaupun menjelaskan tetapi selalu tidak bisa untuk masuk kepada anaknya. Bahkan ketika dia katakan, Tuhan sudah mengatur engkau, membawa engkau pulang ke sini. Anak ini protes, kenapa ketika saya pulang ke sini, ya, kenapa ayahnya yang ulang tahun, yang dirayakan bersama malam, terbang ke London karena ayahnya seorang pilot. Dan akhirnya dia tidak terima perkataan ibu bahwa Allah tidak hadir, Allah tidak adil, Tuhan itu tidak adil. Karena apa? Membuat bapaknya terbang ke London sedangkan dia datang ke Amerika. Nah, ini merupakan pemberontakan anak muda zaman sekarang yang tidak mau lagi percaya pada Tuhan. Nah, ini ketika dia dengan adiknya sedang berjalan-jalan di sebuah mall. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Secara tiba-tiba anak adiknya itu menghilang. Bukan hanya itu, orang-orang dimanapun juga tiba-tiba ada orang yang hilang dari samping mereka. Seorang ibu yang kehilangan anaknya di pesawat. Demikian juga ada orang-orang banyak di mall yang tiba-tiba teman, rekan, sahabat, saudara tiba-tiba menghilang. Nah, ini adalah kejadian ketika terjadi di pesawat tersebut. Ada polisi atau apapun tiba-tiba menghilang. Dan itu menyebabkan kepanikan di antara para penumpang. Coba ditekankan oleh dari pesawat. Dan demikian juga ketika pilot satu keluar dari ruang co-pilot, dari ruang pilotnya, dan co-pilotnya yang membawa, co-pilotnya hilang karena dia orang Kristen, dia hilang. Dan akhirnya pesawat tidak bisa dikendalikan. Ketika pilot ini dia kembali ke dalam ruangan dan dia akan pesawat lagi.
hal ini masih menjadi perdebatan ya, tentang rapture ini. Tetapi film ini mau menggambarkan bagaimana ketika itu terjadi, hari Kristus datang dan tiba-tiba banyak orang yang diangkat. Ini pilot yang sedang menerbangkan itu kembali menerbangkan pesawat. Tetapi yang dia hadapi adalah apa? Semua menara pengawas demikian juga kacau. Karena apa? Orang banyak hilang di menara pengawas dimanapun juga. Sehingga mereka mau mendaratkan pesawat aja susah. Harus secara manual. Nah, ini Captain pilotnya yang berusaha untuk menenangkan akan para penumpang yang hilang, bahwa ada sahabat, keluarga, anak mereka yang tiba-tiba menghilang. Dan bagi orang yang tidak mengerti, akan memang benar-benar membingungkan. Sit down. Safe from our own panic, which is the biggest threat to Nah, this ini harus plane right now. ditenangkan karena kalau panik di dalam pesawat bisa berbahaya. Whatever happened to those people, we'll find them. Ada seorang wartawan yang mendokumentasikan hal tersebut. I'm sorry. We have to go back. We are going back. We'll be home. Nah, pesawat ini dalam perjalanan panjang terpaksa kembali ke Amerika. My baby. We're losing fuel. Okay, we're halfway to London. We're not gonna have enough to get home. Wait, we can't get home. We have fuel reserves. We're gonna be fine. Mesin mereka Are we on rusak, fire? yang satunya terbakar. We all have a right to know we're gonna die, okay? No one's gonna die. Hey, everyone, listen up! Semua orang tidak tahu apa yang It's terjadi gonna die, sebenarnya. you hear me? Now, our captain's Mereka right. tidak mengerti. As hard as it may be, we all need to stay Diceritakan calm. dalam film ini seperti itu. Nah, ini ada seorang yang tidak mengerti dan ada yang mengerti, dan dia katakan itu tertulis dalam Alkitab Everyone was talking Yeah. about this. bahwa They said that one day orang-orang millions of berjuta itu people akan tiba-tiba hilang seperti itu pada satu waktu tertentu Millions. What else did di they say? seluruh dunia. I don't remember. Dan yang terjadi adalah apa? Ditanya, mereka dibawa kemana? No. Ini adalah perbuatan Tuhan. Don't tell me you believe this. Doesn't Banyak matter. orang yang tetap tidak percaya. Where are they? Where Nah, did they ketika go? ditanya dibawa kemana, mereka dibawa ke surga, menjemput Tuhan di We're atas. coming down. Have you seen anything? Nah, ini adalah We're within about 3 ketika miles. pilot harus sendirian, dia harus meminta bantuan orang lain untuk bisa mendaratkan pesawat. Dan ketika mereka tidak tahu di mana mereka akan mendaratkan, paling tidak harus pada jalan yang besar. I need to know where it starts. Mereka tidak mungkin punya apa streaming system lagi. Karena apa? Di menara pengawas pun juga sudah kacau dan tidak ada yang bertugas. Might have lost the landing gear. Dad, you're not left wheel. Dan akhirnya mereka bisa mendarat dan hampir celaka ketika ada mobil tank yang hampir saja ditabrak. Saudara yang terkasih, paling tidak kita dapat sebuah gambaran tentang bagaimana rapture itu bisa terjadi. Nah, apa yang tertulis dalam Alkitab di dalam pertama Tesalonika 4 ayat 17 dikatakan,
Sesudah itu kita yang hidup, artinya apa? Setelah orang yang sudah duluan mati, nah kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka orang yang sudah mati duluan dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Kata-kata diangkat yang kita bisa lihat di sini, diangkat, itu mau menggambarkan pada kita tentang harpazo. Apa itu harpazo? Harpazo itu artinya will be catch away. Jadi artinya apa? Itu diangkat dengan cepat, ditangkap gitu dengan cepat. Ya, ini juga bisa berarti snatch obtained by robbery. Artinya seperti orang yang merampas sesuatu. Jadi ditangkap atau diangkat dengan cepatnya. Ya, nah ini mau menggambarkan tentang apa yang disebut dengan rapture, harpazo ini. Di mana satu waktu tertentu di mana Kristus akan datang, karena ini akan disebut dengan hari Kristus, ya, di mana tiba-tiba orang yang ada, orang-orang percaya yang secara khusus punya privilege dengan Tuhan, itu akan diangkat oleh Tuhan. Dan mereka akan diangkat dan akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Nah, coba kita melihat ada bagian yang ayat lain yang ada dalam pertama Korintus pasal 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, apa yang disebut dengan kata diubah, ya, kita semua akan diubah. Ya, ini mau menunjukkan bahwa kita akan diubah dan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Ya, nah ini adalah menggambarkan tentang kata alaso, diubah. Artinya apa? Will be changed. Jadi kita akan benar-benar diubah atau with exchange ataupun transform. Kita diubah dari bentuk yang satu kepada bentuk yang lain. Bentuk yang fana diubah menjadi bentuk yang tidak fana. Artinya apa? Kita diberikan tubuh kemuliaan. Artinya tubuh kebangkitan. Karena ini dalam konteks kebangkitan, di mana kita dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan bersama-sama dengan orang yang sudah mati. Kita diangkat, diubah tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Saya mengajak kita untuk melihat beberapa pernyataan lagi, yaitu dari Filipi pasal 10, pasal 1 ayat 10. Dikatakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ya, di sini dikatakan tentang menjelang hari Kristus. Dalam ayat pasal 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Ya, dikatakan hari Kristus juga. Dan dikatakan pada Filipi pasal 2 ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Kita melihat ini adalah hari Kristus. Apa hari Kristus? Hari Kristus adalah Hemera Kristus. Ya, hari di mana Kristus menyatakan dirinya. Kita bisa melihat dalam 3 ayat ini. Nah, apa yang membuat kita meyakini bahwa pada hari Kristus inilah di mana terjadi pengangkatan? Karena apa? Pengangkatan diperuntukkan bagi orang-orang yang privilege, yang spesial. Karena apa? Pengangkatan pada hari Kristus dinyatakan adalah bagi orang-orang yang dikatakan supaya kamu hidup suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Adalah orang-orang yang dalam kehidupannya hidup yang suci dan tak bercacat. Bukan berarti bahwa orang-orang itu sudah tidak berdosa lagi, tetapi mereka terus membawa dirinya dalam kehidupan yang terus diusahakan untuk suci. Secara de jure kita dalam status suci di hadapan Tuhan karena penebusan anugerah Tuhan. Korban Kristus menyucikan kita. Tetapi secara de facto kita terus-menerus harus mengupayakan untuk hidup yang suci dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Itu orang yang pertama. Yang kedua adalah apa? Pekerjaan yang baik. Artinya orang-orang yang
Kristus sudah memulai sebuah pekerjaan yang baik dalam kehidupan mereka, dan mereka meneruskannya pekerjaan yang baik itu. Pekerjaan yang baik adalah hal-hal yang kita lakukan bagi orang lain, kebaikan kita yang dilihat oleh orang, dan semua hal-hal yang baik yang dapat dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita melayani orang, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, itu akan berkenan kepada orang lain. Itu yang mau dikatakan bahwa itu orang-orang yang khusus yang melayani, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pada Filipi pasal 2 ayat 16 dikatakan orang-orang yang berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ada orang-orang yang sampai merelakan hartanya, merelakan hidupnya untuk melayani orang lain. Dan itu yang Tuhan katakan, engkau yang sudah berlomba tidak akan percuma. Karena apa? Pada hari Kristus Tuhan akan menyatakan bahwa Dia akan memberikan mahkota, memberikan upah yang dapat diterima oleh orang-orang yang betul-betul setia dan melakukan firman dalam kehidupan mereka. Dari semua ini saya mengajak kita untuk apa? Mari kita merenungkan hidup kita. Apakah hidup kita sudah suci dan tak bercacat di hadapan Tuhan sehingga kita siap menerima Kristus dalam hari pengangkatan itu? Atau apakah kita sudah melakukan pekerjaan yang baik, yang mana pekerjaan-pekerjaan itu menyatakan Kristus yang luar biasa hidup dalam hidup kita? Ketika orang melihat pekerjaan yang baik kita dan memuliakan akan Tuhan. Atau kita adalah orang-orang yang terus berlomba, melakukan banyak perkara, melayani dengan kesungguhan hati, memberitakan Injil bagi orang. Dan Tuhan katakan tidak akan percuma karena aku menyediakan mahkota surgawi untuk engkau. Saudara, mari kita merenungkan ini. Pada bagian selanjutnya saya akan membawakan serial tentang bagaimana ayat-ayat yang penting, yang khusus menyatakan tentang apa yang harus kita persiapkan menjelang hari kedatangan Kristus ini, atau hari Kristus ini, pengangkatan ini. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan diri kita untuk sungguh-sungguh menjelang hari kedatangan Tuhan. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan biarlah Tuhan saja yang dimuliakan dan kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut akan kedatangannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.